Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi teman-teman, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama dan akan menjawab segala persoalan dalam konteks politik, hukum, dan perundang-undangan. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah politik, hukum, dan perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Rashid Al-Atok. Tapi sebelum kita menjawab segala persoalan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabil Hamidah Ahmad, atau biasa dipanggil dengan Nabil. Saya merupakan mahasiswa PPKN Offering B angkatan 2023. Jadi teman-teman, ada 9 persoalan yang harus dijawab dan juga harus diselesaikan. Mulai dari hal yang paling umum tentang hakikat atau definisi dari politik, hukum, dan perundang-undangan, hingga tantangan dalam implementasi politik, hukum, dan perundang-undangan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut pendapat saya, politik hukum itu merupakan sebuah arah atau petunjuk atau strategi yang diimplementasikan atau diterapkan oleh pemerintah. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya itu untuk menyusun ataupun untuk menetapkan hukum. Nah, agar hukum yang ditetapkan tersebut itu memenuhi atau selaras dengan kebutuhan masyarakat dan juga kepentingan dari pemerintah itu sendiri. Nah, sedangkan perundang-undangan teman-teman, undang-undang itu merupakan hasil konkret atau bentuk konkret dari politik hukum. Jadi dalam konteks ini ada istilah yang namanya adalah perundang-undangan dan juga undang-undang. Kalau perundang-undangan itu ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Sedangkan undang-undang itu lebih mengkerucut atau lebih detail atau lebih konkret, yaitu aturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga negara. Itu merupakan perbedaan antara perundang-undangan dan undang-undang. Jadi teman-teman harus mengetahui agar tidak terjadi miskonsepsi. Setelah tadi saya sampaikan bahwasanya undang-undang adalah aturan tertulis, yang pastinya aturan tersebut tujuannya itu adalah untuk mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat agar terciptanya tertib hukum, yang dimana apabila undang-undang tersebut tidak dijalankan atau kita melanggar undang-undang tersebut, maka ya konsekuensinya kita akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi secara fisik ataupun sanksi secara sosial. Jadi kesimpulannya, perundang-undangan itu merupakan bentuk konkret yang lahir dari proses politik dan prosedur hukum. Pertama, kenapa sih kok konfigurasi politik itu memengaruhi corak hukum? Ya karena tadi undang-undang itu dibentuk oleh lembaga negara, atau dalam praktiknya misalkan di dalam parlemen atau di dalam DPR itu mayoritas partai itu pastinya menetapkan atau membuat undang-undang itu sesuai dengan visi misinya ataupun sesuai dengan kepentingannya, sehingga tidak mungkin mereka akan berlawanan dengan kepentingan mereka. Dan sebaliknya teman-teman, kenapa hukum itu memengaruhi politik? Karena aturan yang telah dibuat itu tentunya mempunyai tujuan untuk membatasi dan menuntun pelaku politik dalam hal ini. Misalkan dalam pemilu, pastinya juga ada undang-undang yang mengatur tentang pemilu agar membatasi. Karena itu teman-teman, kesimpulannya, jadi antara hukum dan politik itu bersifat timbal balik. Artinya ya saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Persamaannya terlebih dahulu teman-teman. Hukum dan undang-undang itu sama-sama mengatur perilaku manusia
di dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya keadilan dan juga tertib hukum. Dan bagi mereka yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum ataupun undang-undang, maka konsekuensinya akan disanksi. Dan hukum dan undang-undang itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lantas, apa sih perbedaannya antara hukum dan juga undang-undang? Dalam hal ini, hukum itu masih bersifat umum, teman-teman. Masih bersifat abstrak dan itu masih secara luas yang mengatur norma yang ada di dalam masyarakat. Kata kuncinya itu masih abstrak dan juga masih sangat luas. Jadi tidak mengatur salah satu segi atau sendi dalam kehidupan masyarakat. Misalkan dalam hal pemilu, dalam hal lalu lintas, itu masih terlalu umum. Keseluruhan norma yang ada di masyarakat itu diatur oleh hukum. Sedangkan undang-undang itu berlawanan atau sebaliknya. Undang-undang itu merupakan hukum yang tertulis, teman-teman. Atau aturan yang telah dikodifikasikan atau telah ditulis. Tentunya undang-undang dalam hal ini itu bersifat bukan universal lagi atau bersifat umum, melainkan spesifik dan konkret. Misalkan dalam hal undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas, tentang kesehatan, itu undang-undang. Sedangkan hukum, ya hukum keseluruhannya secara umum. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada intinya hukum itu masih bersifat luas, sangat luas sekali, dan bersifat abstrak. Nah, bentuk konkretnya yaitu salah satunya ada undang-undang itu, teman-teman. Undang-undang dalam hierarkinya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang tersebut sudah jelas, sudah nyata kedudukan undang-undang itu tidak lebih tinggi dari undang-undang dasar atau UUD atau konstitusi kita, dan juga tidak terlalu rendah daripada peraturan daerah. Nah, dalam salah satu pasal dijelaskan secara konkret hierarki peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia. Mulai dari yang paling atas itu adalah konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945. Terus di bawahnya ada TAP MPR. Terus di bawahnya baru ada undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan juga ada peraturan provinsi dan juga peraturan kota kabupaten. Undang-undang itu merupakan aturan yang mengatur hal-hal pokok yang menyangkut kepentingan umum, hak dan kewajiban warga negara, penyelenggara negara, dan juga sanksi bagi pelanggarnya. Prinsip tersebut itu berlaku dalam semua bidang dalam masyarakat, mulai dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu. Nah, jawabannya simpel, teman-teman. Jadi, dalam hal ini dapat dicontohkan dengan membuka forum diskusi yang melibatkan mulai dari masyarakat, akademisi, dan organisasi terkait, teman-teman. Yang terpenting dalam membuat undang-undang itu juga harus ada draft akademik, teman-teman. Jadi, suatu undang-undang itu didasarkan pada keilmuan atau secara ilmiah. Jadi tidak ada yang namanya undang-undang itu dibuat secara ngawur, teman-teman. Jadi harus ada dasar akademiknya, dasar ilmiah yang mana, seperti itu. Ataupun ternyata dirasa terlalu ribet, ya maka tunjukkan saja transparansinya dalam membuat peraturan tersebut. Misalkan dalam penyusunan tersebut disiarkan secara langsung di dalam media, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana isinya, terus bagaimana dinamika dalam penyusunannya, dan apa dasar mengapa undang-undang tersebut itu harus disahkan, seperti itu. Sebenarnya sangat banyak sekali upaya, teman-teman. Nah, yang perlu diingat ataupun perlu digarisbawahi, bagaimana atau apakah mau mereka itu melakukan hal tersebut. Itu pertanyaan yang mungkin ya tahu sendiri jawabannya, teman-teman, seperti itu. Oke, tadi sedikit kelupaan, teman-teman, yang mana mengapa sih kenapa asas partisipasi masyarakat ini penting? Ya karena suatu undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat akan kepentingan, teman-teman, akan mudah untuk disalahgunakan dan juga akan bersifat prematur.
undang-undang tersebut itu pasti banyak masalahnya itu apabila suatu undang-undang itu tidak melibatkan segala aspek. Mulai dari awal kemerdekaan teman-teman. Nanti baru kita lanjutkan ke Orde Lama, terus Orde Baru, sehingga reformasi ataupun bahkan sampai sekarang teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada awal kemerdekaan fokus pemerintah teman-teman mempertahankan negara. Yang terpenting itu ada aturannya. Entah itu aturannya itu masih belum sempurna ataupun masih rancu, tidak konsisten, itu wajar karena orientasi pemerintah atau negara pada saat itu bukan menciptakan sistem hukum yang sempurna, tetapi bagaimana negara tersebut itu dapat dipertahankan. Karena kita tak ketahui sendiri bahwasanya pada awal kemerdekaan banyak dinamika, banyak tantangan negara kita. Mulai dari agresi militer, 1 ataupun 2, juga ada pemberontakan. Jadi itu dapat saya katakan tuh hal yang wajar apabila suatu undang-undang yang dibuat itu tidak konsisten, rancu, ataupun tergesa-gesa. Karena ya pada saat itu kondisi sosial tidak memungkinkan terbentuknya atau tersusunnya suatu undang-undang yang sempurna atau peraturan yang sempurna. Yang terpenting adalah ada aturannya. Itu yang perlu digarisbawahi dalam zaman awal kemerdekaan. Baru teman-teman kita lanjut pada zaman RIS. Nah, setelah kita ternyata berhasil memperjuangkan atau mempertahankan negara, yang pastinya melalui fisik ataupun diplomasi. Nah, salah satu diplomasi yang menurut saya adalah kontroversi adalah dengan terbentuknya RIS, teman-teman. Jadi RIS itu terbentuk karena hasil kompromi antara pemerintah Belanda dan juga pemerintah Indonesia. Yang kita ketahui sendiri bahwasanya dalam RIS itu merupakan hasil dari KMB teman-teman, atau Konferensi Meja Bundar, yang isinya sangat merugikan bangsa Indonesia. Beda dengan bentuk negara sebelumnya yaitu republik. Nah, ini adalah federal teman-teman, alias ada negara bagian, yang dimana dengan adanya negara bagian itu berimplikasi atau konsekuensinya ya negara bagian itu dapat membuat undang-undangnya sendiri, yang pastinya perlu ditekankan tidak berlawanan atau tidak harus sesuai relevan dengan negara pusatnya teman-teman. Jadi yang awalnya itu yang penting ada aturannya, beralih negara atau suatu wilayah negara bagian itu mempunyai hak prerogatif untuk membuat suatu undang-undang. Ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Yang jelas implikasinya dengan kondisi sosial politik pada saat zaman parlementer itu berorientasi pada bagaimana kepentingan ataupun kekuasaan presiden itu tetap langgeng dengan cara yang membuat undang-undang yang menguntungkan Presiden Soekarno pada saat itu. Dan ini sebenarnya juga sama di dalam masa parlementer dan juga masa Orde Lama ataupun Orde Baru. Undang-undang itu masih sangat kuat didominasi atau dipengaruhi oleh eksekutif. Presiden Soekarno itu undang-undangnya dibuat karena kepentingan atau untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soekarno. Sama di masa Orde Baru, undang-undang dibuat untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto. Baru paradigmanya akan berubah pada saat kita memasuki pada era reformasi, teman-teman. Setelah reformasi, ada yang namanya memperkuat atau memisahkan. Bagian mana itu untuk eksekutif, bagian mana untuk legislatif, dan bagian mana untuk yudikatif. Nah, dalam hal setelah reformasi, Undang-Undang 45 itu lebih berorientasi atau ditekankan pada pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan juga pembentukan lembaga negara baru. Nah, jadi pada intinya perubahan mendasar UUD 45 ataupun konstitusi kita setelah adanya reformasi dan sebelum reformasi, ya UUD 45 setelah reformasi itu lebih ditekankan pada bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan adil antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, teman-teman. Jadi tidak berorientasi atau ditekankan satu yang kuat, yang lainnya lemah, yang tercermin dalam kekuasaan pada masa
Orde Lama ataupun Orde Baru. Yang terakhir yang penting adalah pembentukan lembaga negara baru. Dalam hal ini ya yang kentara jelas itu adalah dengan dibuatnya atau terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang kita ketahui sendiri apa haknya, apa kewenangannya, seperti itu. Ya walaupun tidak kita pungkiri bahwasanya setelah reformasi ini adanya keterlibatan masyarakat itu ya cukup naik, tetapi juga ada banyak sekali kelemahannya. Yang pertama, pembentukan undang-undang atau suatu undang-undang disusun itu bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi kebutuhan para petinggi atau pemerintah atau oknum tertentu, atau dalam bahasa kerennya adalah jual beli pasal. Itu tantangan dalam hal masa reformasi, mana pasal itu dikompromikan dan juga dijual belikan seperti itu. Dan juga ada juga teman-teman, undang-undang itu yang disahkan atau dibuat secara terburu-buru. Yang penting kuantitas daripada kualitasnya. Saya juga kurangnya partisipasi masyarakat, entah itu pemerintah tidak melibatkan masyarakat ataupun masyarakat yang apatis terhadap pembentukan undang-undang. Karena ya mereka memiliki mindset bahwasanya ya itu urusan mereka, itu tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita. Padahal itu adalah mindset yang salah. Jadi pada intinya, apa saja kelemahan atau tantangan dalam pembentukan UUD pada masa reformasi, di sisi lain juga meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi di sisi lain juga memiliki banyak tantangan. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, dan juga ya kita cukupkan untuk sesi belajar dan juga menjawab persoalan tentang politik hukum dan perundang-undangan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pendapat ataupun dalam hal menjawab soal teman-teman. Nah, kita akan ketemu di next atau di lain kesempatan teman-teman. Apabila kalian mempunyai kritik, masukan, dan saran, silahkan, boleh banget. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.